Malam itu, angin malam yang dingin menyapu permukaan tanah di desa tua yang jauh dari keramaian. Di balik pepohonan tinggi dan bayangan rumah-rumah berwarna kelam, ada satu tempat yang terkenal angker di seluruh desa, pemakaman tua yang sudah lama tak terurus. Banyak cerita beredar tentang hal-hal mistis yang terjadi di sana, suara-suara aneh di malam hari, penampakan roh yang tidak bisa dijelaskan, dan perasaan aneh yang selalu mengintai siapapun yang berani mendekat. Tapi, bagi Andi yang terkenal pemberani dan suka tantangan, itu semua cuma omong kosong. Malam itu, dia bersama sahabatnya Rio, yang lebih penakut dan sering mudah terhasut, dan Siska, pacarnya yang lebih rasional, sedang duduk di teras rumah sambil ngobrol santai. Gimana kalau kita uji nyali malam ini? Ujar Andi sambil menyeringai, menatap Rio yang sedang sibuk memainkan ponselnya. Rio menatap Andi dengan ragu. Uji nyali? Di mana, bro? Jangan bilang di pemakaman itu lagi. Andi tertawa. Iya, di sana. Ada keranda kosong yang katanya, kalau tidur di dalamnya, bisa bikin kita merasa terhubung dengan dunia lain. Penasaran kan? Rio menatap Andi dengan tatapan takut, matanya yang besar seolah ingin berkata, tidak. Bro, lo gila ya? Gue nggak berani. Itu kan tempat angker. Banyak cerita seram tentang pemakaman itu. Siska, yang sejak tadi mendengarkan dengan tenang, melirik Andi dengan tajam. Kamu jangan ajak-ajak orang buat ikut gila. Itu cuma cerita anak-anak, Andi. Semua itu nggak nyata. Namun, Andi dengan percaya diri berkata, justru itu. Kalau lo takut, ya lo nggak seru. Ini cuma uji nyali. Gue buktikan kalau nggak ada yang aneh di sana. Kita cuma tidur sebentar di keranda, nggak bakal terjadi apa-apa. Rio, yang biasanya penakut, mulai terhasut. Dia tahu Andi sangat berani dan tidak pernah mundur dari tantangan. Kalau dia menolak sekarang, pasti akan diejek sepanjang hidup. Gue ikut deh. Tapi lo yang tanggung jawab, ujar Rio, suaranya bergetar. Siska menatap keduanya dengan kesal. Kalian berdua gila. Jangan sampai ada yang salah. Jangan bilang gue nggak ingatkan. Tanpa menghiraukan Siska, Andi bangkit dengan senyum lebar dan mulai melangkah menuju pemakaman tua itu. Rio yang masih ketakutan mengikutinya, dengan kamera ponsel di tangan, berusaha merekam setiap langkah mereka, meskipun tangannya gemetar. Pemakaman itu gelap, dengan hanya sedikit cahaya dari lampu-lampu jalan yang remang-remang. Mereka memasuki area pemakaman yang sudah lama tak terawat. Batu nisan yang usang dan keranda yang terlihat berdebu menambah kesan angker di tempat itu. Udara terasa semakin dingin saat mereka berjalan semakin dalam. Andi, dengan santainya, menyisir area pemakaman dan akhirnya berhenti di sebuah keranda yang terletak di sudut paling gelap. Keranda itu tampaknya tidak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Ini dia, keranda kosong. Gue tidur di sini. Lo yakin gak mau ikut? Tantang Andi. Rio menelan ludahnya, matanya terus bergerak gelisah, tapi dia tidak bisa mundur lagi. Gue cuma bakal nonton, kok? Jawab Rio dengan suara serak, tetap menyalakan kamera. Siska masih berdiri di kejauhan, tampak sangat cemas. Andi, ini gila. Ayo, kita pergi aja, katanya dengan nada tegas. Tapi Andi sudah tidak peduli. Dia mengangkat tubuhnya dan, dengan sedikit gaya, berbaring di dalam keranda yang dingin itu. Gue di sini dulu, tenang aja, semuanya aman, kata Andi sambil tersenyum lebar. Seolah tak ada rasa takut sedikit pun. Rio berdiri di samping keranda, terus merekam dengan jari yang gemetar. Andi, jangan bercanda deh. Lo beneran di sana? Jangan ada yang aneh-aneh. Siska menggigit bibirnya, mulai merasa tidak enak. Dia terus memandangi Andi dari jauh, seolah bisa merasakan sesuatu yang tidak beres di udara. Tiba-tiba, dia mendengar suara gemerisik di antara pepohonan, suara yang tidak bisa dia jelaskan. Dia merasa ketakutan, tapi berusaha menahan diri. Ketika Andi mulai mengantuk, tubuhnya terlihat terkulai di dalam keranda. Rio yang masih sibuk merekam mulai merasa semakin tidak nyaman. Bro, lo yakin gak ada yang aneh? Serius deh, kayaknya ada yang ngeliatin kita. Siska mendekat sedikit, namun dia berhenti tepat di ujung pagar pemakaman, masih bisa melihat Andi yang tertidur nyenyak di dalam keranda. Ketika dia ingin berkata sesuatu, tiba-tiba keranda itu bergetar pelan. Mata Siska terbuka lebar. Apa itu?
bisiknya. Namun, Andi masih terlelap dalam tidurnya, tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Tapi ada satu hal yang Siska, Rio, dan Andi tidak tahu. Malam itu, keputusan mereka untuk bermain-main dengan nasib akan mengubah hidup mereka selamanya. Setelah berjam-jam tertidur di dalam keranda yang dingin dan gelap, Andi terbangun saat fajar mulai menyingsing. Matahari belum sepenuhnya terbit, namun cahaya pucat mulai menyelinap melalui celah-celah pepohonan yang tinggi. Andi merasakan tubuhnya terasa aneh, berat, kaku, dan dingin. Ia terbangun dengan sedikit kesulitan. Tubuhnya rasanya tidak sepenuhnya bugar, seperti ada sesuatu yang menghalangi gerakannya. Kenapa, kok bisa tidur lama banget? Pikir Andi, mengucek matanya dan berusaha bangkit dari keranda. Ia menatap sekitar, namun pemakaman itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Udara terasa begitu dingin, seolah tidak ada kehidupan di sana. Andi menatap jam tangan di pergelangan tangannya, sudah hampir pagi, dan yang lebih aneh lagi, Rio dan Siska sudah tidak ada di sana. Ia mengguncang-guncangkan kepala, berusaha menyingkirkan rasa berat yang menyelimuti tubuhnya. Dengan langkah berat, Andi bangkit dan berjalan keluar dari area pemakaman. Tiba di luar, Rio dan Siska tampak sedang duduk di bangku kayu dekat pagar pemakaman. Wajah mereka cemberut, jelas kesal menunggu terlalu lama. Andi, lo bangun dari mana? Udah jam segini aja, kenapa lo tidur sepanjang malam, sih? Rio hampir berteriak, merasa lega melihat Andi akhirnya muncul. Siska menggelengkan kepala, masih tampak jengkel. Gue bilang apa? Jangan main-main di sana, Andi. Lo lihat nggak? Lo jadi nggak karuan kayak gitu. Andi mengernyitkan dahi, merasa tubuhnya benar-benar aneh, berat dan sedikit kaku. Ia mencoba tertawa kecil, berusaha menyembunyikan rasa tidak nyaman yang terus menggerogoti dirinya. Gue nggak tidur lama kok, cuma sebentar. Kenapa emang, Siska? Lo ngeliat gue ada apa-apanya nggak? Siska melangkah mendekat dengan ekspresi serius. Lo kenapa, Andi? Lo kayak, bukan lo deh. Lo bisa tidur gitu aja di keranda kosong, sih? Gue khawatir banget. Lo nggak sadar sesuatu yang lebih aneh terjadi malam ini. Andi tertawa, mencoba meredakan ketegangan yang terbentuk di antara mereka. Santai aja. Gak ada yang aneh kok, cuman gue kebangun telat aja. Namun, meski ia berkata demikian, di dalam hati Andi merasa sesuatu yang lebih besar dari sekadar kelelahan. Sesuatu yang mencekam, tidak bisa ia jelaskan. Saat mereka berjalan pulang, Andi merasa seolah ada yang mengawasinya dari kejauhan. Di sepanjang perjalanan pulang, Andi terus merasakan ada yang tidak beres. Setiap kali ia menoleh ke belakang, tidak ada apa-apa, tapi perasaan itu tetap ada. Seperti ada seseorang yang mengikutinya, bahkan di tempat yang seharusnya tidak ada orang. Rio dan Siska, yang sedang berjalan di sampingnya, tidak merasakan hal yang sama. Rio malah asyik memeriksa video yang dia rekam tadi malam, tanpa menyadari ketegangan yang menghantui Andi. Tapi, semakin mereka melangkah, semakin Andi merasa tidak nyaman. Perasaan merinding itu semakin kuat. Bahkan ketika mereka sampai di rumah, rasa itu tidak hilang. Sesampainya di rumah, Andi bergegas masuk ke dalam, berharap bisa merasa tenang setelah melepas kelelahan tubuhnya. Namun, rasa dingin yang tidak wajar terus menghantuinya. Saat ia melepas jaket, tubuhnya terasa lebih dingin dari biasanya. Bahkan ruangan yang tadinya hangat kini terasa seperti berada di dalam lemari es. Suhu di sekitarnya terasa aneh, seperti ada angin dingin yang berputar di sekitar tubuhnya, meski tidak ada jendela yang terbuka. Ia berusaha menenangkan diri. Mungkin cuma kecapean aja, pikirnya, tapi perasaan merindingnya tidak bisa dibuang begitu saja. Bahkan saat ia duduk di kursi, ia merasa ada bayangan yang bergerak cepat di sudut matanya. Duduk sendirian di ruang tamu yang sepi, Andi mulai merasakan sesuatu yang jauh lebih aneh. Setiap kali ia melihat ke cermin atau ke jendela, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Ketika ia berbalik untuk melihat, tidak ada siapa-siapa. Namun, sesuatu yang lebih mengganggu adalah perasaan seperti ada tangan dingin yang menyentuh punggungnya. Andi segera menoleh, tapi ruang tamu tetap kosong. Hanya ada bayangan samar di sudut ruangan yang terasa semakin dekat. Pagi itu, Andi merasa tubuhnya semakin tidak nyaman. Siska meneleponnya, khawatir, karena Andi tidak menjawab pesan mereka sejak tadi malam. Andi, lo kenapa? Suara lo beda,
Lo kayak nggak sehat. Andi hanya bisa menggelengkan kepala meski di seberang telepon Siska tidak bisa melihat ekspresi wajahnya yang mulai pucat. Gue nggak apa-apa, cuma capek. Mungkin gue tidur terlalu lama. Tapi meski ia berkata begitu, Andi tidak bisa menyingkirkan perasaan aneh yang semakin lama semakin mendalam. Sesuatu yang gelap, yang belum ia mengerti, sudah mulai mengendap di dalam dirinya. Perasaan diikuti, ditatap dari kejauhan, bahkan saat ia berbaring di tempat tidurnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Andi setelah malam itu? Mengapa tubuhnya terasa begitu dingin dan berat? Apakah ada kekuatan yang tidak terlihat mengikutinya? Ataukah Andi sudah terperangkap dalam sesuatu yang lebih buruk dari sekadar uji nyali? Setelah insiden malam itu, Andi merasa seperti ada yang tidak beres dengan dirinya. Meskipun ia berusaha mengabaikan perasaan aneh yang datang, kejadian-kejadian kecil yang tak dapat dijelaskan mulai mengganggu kesehariannya. Pagi hari, sekitar jam 7 pagi, Andi bangun dengan perasaan tidak nyaman. Tubuhnya terasa lebih lemas dari biasanya, dan matanya seperti berat untuk dibuka. Ketika ia melihat ke jam dinding di ruang tamu, jam itu berhenti di pukul 3 pagi. Dengan sedikit cemas, Andi menepuk jam itu, berharap bisa menghidupkannya kembali. Tapi meski sudah beberapa kali ia coba, jam itu tetap diam di angka pukul 3. Aneh, pikir Andi. Tetapi ia mengabaikannya. Mungkin baterainya habis. Namun, sejak pagi itu, jam dinding tersebut terus berhenti pada pukul 3 setiap kali Andi bangun. Tak hanya itu, ada banyak hal aneh lainnya yang mulai ia alami. Siang hari, Andi sedang duduk di ruang tamu, menatap keluar jendela. Pikiran-pikirannya kosong, tapi ada sesuatu yang terus mengganggu dirinya, suara bisikan yang terdengar samar. Awalnya ia kira itu hanya suara angin, tapi semakin lama, suara itu terdengar semakin jelas. Seperti suara orang yang berbisik, tetapi ia tidak bisa menangkap kata-kata yang jelas. Andi menoleh ke sekitar, merasa ada yang mengawasi dari sudut ruangan, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya ada bayangan samar yang bergerak di sudut mata kirinya. Gila, gue pasti kecapean. Gue cuma butuh tidur. Andi berusaha meyakinkan dirinya sendiri, meskipun perasaan takut itu semakin mengganggu. Malam hari, setelah makan malam yang agak sunyi, Andi memutuskan untuk tidur lebih awal. Namun, ketika ia baru saja memasuki kamar tidur, ia melihat sebuah bayangan hitam melintas cepat di ujung lorong. Bayangan itu bergerak sangat cepat, seperti seseorang yang berlari, tetapi hanya sekejap saja. Andi terperanjat, matanya membelalak. Ia tahu tidak ada siapa-siapa di sana. Seolah baru saja ada sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan. Dengan langkah ragu, Andi melangkah menuju lorong, mencoba memastikan kalau itu hanya perasaan saja. Namun, tidak ada siapa-siapa. Dia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Udahlah, pasti cuma halusinasi. Tetapi, perasaan aneh yang terus mengganggunya tak bisa diabaikan begitu saja. Hari berlalu dengan ketegangan yang semakin nyata. Andi merasa semakin terisolasi. Sikapnya berubah menjadi lebih pendiam. Tubuhnya semakin kurus dan pucat. Teman-temannya, Rio dan Siska, mulai menyadari bahwa ada yang berbeda dari diri Andi. Siang hari, Rio memanggil Andi untuk nongkrong di kafe seperti biasa, tapi Andi hanya mengangguk lesu. Ia tidak punya semangat untuk berbicara, bahkan Siska yang biasanya bisa membuat Andi tertawa juga merasa cemas. Lo nggak kelihatan kayak biasanya, Andi, kata Siska khawatir, tatapannya penuh perhatian. Andi hanya menggelengkan kepala. Gue cuma capek aja, Siska. Gue cuma butuh istirahat, jawabnya pelan. Namun, Siska bisa merasakan ada sesuatu yang lebih. Andi tidak hanya capek. Dia tampak seperti kehilangan semangat hidup, wajahnya pucat, dan matanya sering tampak kosong. Siska bisa merasakan aura yang berbeda, seperti ada sesuatu yang menghantuinya. Rio, yang sejak tadi hanya diam, mulai bicara. Bro, lo udah kayak orang yang gak tidur seminggu. Lo yakin lo baik-baik aja? Andi tidak menjawab, hanya menghela napas panjang. Ada sesuatu yang benar-benar mengganggunya, tapi ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ketakutan yang datang tiba-tiba, seperti ada sesuatu yang tidak terlihat mengikutinya, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Malam itu, Andi tidur di kamarnya seperti biasa, namun tidur itu terasa berbeda. Saat ia menutup mata, rasa merinding kembali datang. Di kegelapan kamar yang hening,
Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Beberapa kali Andi membuka matanya, dan di setiap kesempatan, bayangan hitam itu terlihat melintas di ujung pandangannya. Panik mulai merayap. Andi mendengar bisikan lagi. Suara itu semakin jelas. Tapi bisikan itu datang dari dalam kepalanya, seolah suara itu langsung berbisik di telinganya, meskipun tidak ada orang di dekatnya. Ia menggigit bibirnya, berusaha menenangkan diri. Ketika Andi terbangun di tengah malam, jam di dinding kembali menunjukkan pukul 3. Andi duduk di tempat tidurnya, tubuhnya keringatan dingin. Kali ini, perasaan aneh itu semakin kuat. Ada sesuatu yang salah, dan ia merasa semakin terperangkap dalam lingkaran yang tidak bisa ia jelaskan. Kejadian-kejadian aneh itu semakin sering terjadi, dan Andi tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Di luar kamar, Siska dan Rio mulai merasa khawatir. Mereka mendengar Andi yang tampaknya sering terbangun di malam hari dan bergerak gelisah di dalam kamarnya. Rio mencoba menghubungi Andi, tetapi ponselnya tidak diangkat. Siska mendekat ke pintu kamar Andi dan mengetuknya perlahan. "Andi, lo di dalam? Lo kenapa?" tanya Siska dengan cemas. Tidak ada jawaban. Tengah malam, Andi duduk di samping jendela kamar, menatap keluar ke kegelapan yang sepi. Ia merasa seolah-olah ada yang mengamatinya. Ada sesuatu yang mengikutinya, menunggu saat yang tepat untuk keluar dari bayangan. "Lo nggak sendirian, Andi." Suara bisikan itu terdengar lagi. Andi menutup telinga, tapi bisikan itu semakin keras, semakin jelas. Ia mulai merasa bahwa mungkin dia sudah terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang lebih besar daripada sekadar uji nyali di pemakaman. Siska dan Rio memutuskan untuk datang lebih dekat, mengetuk pintu kamar Andi sekali lagi. "Andi, lo nggak apa-apa, kan? Kita bisa bantu lo, bro." Namun, jawaban yang mereka terima justru semakin membuat mereka khawatir. Andi tidak menjawab. Perasaan aneh itu semakin kuat, seolah Andi semakin terisolasi, dan semakin jauh dari mereka. Hari pertama setelah insiden itu jelas telah mengubah segalanya. Andi tidak lagi menjadi Andi yang mereka kenal. Perasaan terperangkap dalam ketakutan mulai menguasainya, dan ia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak bisa ia hindari, sesuatu yang mungkin telah menyertainya sejak malam di pemakaman itu. Siska menelan ludah, bulu kuduknya meremang. "Penunggu?" tanyanya pelan, berusaha menahan rasa takut. Pak Karta menatap sekeliling, seakan khawatir ada yang mendengar. Keranda itu, bukan sembarang keranda. Dulu, tiap kali ada orang mati dengan cara yang tak wajar, tenggelam, bunuh diri, atau hilang tanpa jejak, jasadnya dimasukkan ke sana. Orang-orang percaya, roh mereka tak pernah benar-benar pergi. Mereka tetap tinggal, bersemayam di keranda itu. Suara Pak Karta merendah. Dan setiap kali keranda itu dipindahkan, selalu ada yang jatuh sakit, atau hilang. Siska merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. Ia teringat tatapan kosong Andi saat menyentuh keranda itu kemarin. Kalau begitu, apa yang akan terjadi pada Andi? Suara Siska bergetar. Pak Karta menarik napas panjang, lalu menatap Siska dalam-dalam. Kalau dia sudah terhubung dengan penunggu keranda, mungkin sulit diselamatkan. Malam kedua, Andi terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Ia merasa ada sesuatu yang menyentuh pergelangan kakinya, dingin, lembab, dan begitu nyata. Dengan napas tersengal, ia menoleh ke ujung ranjang. Tak ada siapa-siapa. Hanya gelap yang menyelimuti, ditemani detak jantungnya yang berpacu tak karuan. Namun, pandangannya segera terhenti pada tirai jendela. Ada sesuatu di sana. Samar, putih, seolah sehelai kain lusuh yang berdiri tegak. Semakin lama, bentuk itu terlihat jelas. Sesosok bayangan putih, tinggi, dengan wajah tertutup rambut kusut. Tirai bergetar pelan, padahal angin tidak berhembus. Andi tercekat. Tangannya gemetar ketika hendak menarik selimut. Saat itu juga, suara lirih terdengar dari luar jendela. Tangisan lirih, seperti seorang perempuan yang ditinggalkan. Tangisan itu berubah menjadi tawa, renyah tapi sumbang, membuat bulu kuduk Andi berdiri tegak. "Kenapa kau di sini?" bisik suara itu, samar, seolah langsung berbisik di telinganya. Andi meloncat dari ranjang, menyalakan lampu meja. Cahaya lampu redup menerangi kamar, tapi bayangan putih itu sudah lenyap. Hanya tirai yang kembali terkulai diam. Namun suara-suara itu tidak ikut menghilang.
Dari luar kamar, terdengar ketukan-ketukan pelan di dinding, berpindah-pindah, seakan ada yang berjalan di sekeliling rumah. Dah, dah, dah. Ketukan itu semakin keras, berpadu dengan suara seretan, seperti benda berat yang digeser di lantai. Andi mendekat ke pintu kamar dengan tubuh kaku. Ia ingin berteriak memanggil orang tuanya, tapi tenggorokannya tercekat. Suaranya seolah ditelan udara dingin di sekitarnya. Tiba-tiba, dari celah pintu, terlihat bayangan kaki yang pucat, berdiri diam. Tidak bergerak sedikit pun. Nafas Andi memburu. Ia mundur. Tubuhnya menempel ke dinding. Bayangan itu perlahan menghilang, tapi berganti dengan sesuatu yang lebih menakutkan. Suara tangisan yang kini terdengar jelas, berasal dari dalam kamar. Tangisan itu pecah dari sudut ruangan, di mana keranda yang dibawa kemarin tersimpan. Keranda itu bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang meronta dari dalamnya. Andi membeku. Matanya tak sanggup berpaling. Lalu, brak! Tutup keranda terbuka sedikit, memperlihatkan celah hitam pekat yang tak seharusnya ada. Dari celah itu, sepasang mata merah menyala menatap Andi. Andi menjerit sekuat tenaga, dan tiba-tiba semua suara berhenti. Sunyi. Sepi. Seolah tak pernah ada apapun. Keranda kembali tertutup rapat, seperti tidak pernah disentuh. Namun Andi tahu, malam ini hanyalah awal. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Rio dan Siska. Andi tak lagi seperti dirinya yang dulu. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya sering terlihat kosong menatap langit-langit. Setiap kali terjaga, ia hanya bergumam tak jelas, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Dia terus panas. Rio. Semalam dia pingsan lagi. Suara Siska bergetar, matanya sembab karena kurang tidur. Rio menggenggam bahunya, meski dirinya sendiri ketakutan. Kita harus cari pertolongan. Kalau dibawa ke dokter, aku takut hasilnya nihil. Kita butuh orang pintar. Mereka pun memutuskan membawa Andi ke desa sebelah, ke rumah seorang paranormal yang dikenal dengan nama Mbah Joyo. Orang-orang bilang, Mbah Joyo bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat mata biasa. Rumah paranormal. Malam itu, mereka tiba di rumah panggung kayu sederhana di pinggiran desa. Lampu minyak temara menggantung di teras. Aroma dupa menyengat menusuk hidung begitu mereka masuk. Andi, yang setengah sadar, dipapah ketikar pandan di ruang tengah. Mbah Joyo, lelaki tua berwajah keriput dengan sorot mata tajam, duduk bersila di hadapan mereka. Ia menatap Andi lama sekali, lalu mendesah berat. Anak ini sudah tidak sendiri, ucapnya pelan. Siska menggenggam tangan Rio erat-erat. Apa maksud Mbah? Mbah Joyo mengangkat jemari kurusnya, menunjuk dada Andi. Ada entitas yang menempel. Bukan roh biasa. Ini roh-roh gelisah, yang dulu dimasukkan ke dalam keranda keramat itu. Mereka marah, merasa terganggu, dan kini menuntut balas. Andi tiba-tiba kejang, tubuhnya menegang, matanya melotot. Suara berat keluar dari tenggorokannya, bukan suaranya sendiri. Jangan ganggu aku, dia milikku. Siska menjerit kecil, sementara Rio menahan tubuh Andi yang terus berontak. Mbah Joyo tetap tenang. Ia menyalakan dupa tambahan, lalu mengambil kendi berisi air yang sudah didoakan. Ia memercikannya ke tubuh Andi. Seketika Andi menjerit melengking, tubuhnya menggeliat seperti terbakar. Astaga, apa yang kau lihat, Mbah? Rio terengah. Paranormal itu memejamkan mata sejenak. Aku melihat bayangan hitam duduk di punggungnya. Matanya merah, giginya hitam pekat. Itu bukan satu. Ada banyak. Mereka saling menempel, berebut, ingin menguasai tubuh anak ini. Siska menangis, menunduk tak berdaya. Apa? Masih bisa diselamatkan? Mbah Joyo membuka mata, sorotnya tajam menusuk. Bisa. Tapi jalannya berat. Kalian harus siap. Karena jika gagal, bukan hanya dia yang akan binasa. Kalian berdua pun bisa ikut terseret. Ritual awal. Mbah Joyo lalu mempersiapkan ritual awal. Ia menggambar lingkaran dengan kapur di lantai, menempatkan dupa dan kendi air di 4 penjuru. Andi diletakkan di tengah lingkaran. Tubuhnya masih gemetar tak terkendali. Suara mantra mengalun, rendah dan monoton, membuat suasana semakin mencekam. Lampu minyak bergoyang sendiri, meski tak ada angin. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis.
Uap putih tipis muncul dari mulut Andi setiap kali ia menghela napas. Tangannya mengepal, lalu terbuka dengan kuku mencakar udara, seolah ada yang hendak diraih. Dia datang, gumam Mbah Joyo. Dari sudut ruangan, terdengar suara tawa lirih, tawa yang sama seperti yang menghantui Andi di malam kedua. Dupa berasa pekat, mengepul tak wajar, membentuk siluet wajah-wajah menyeramkan. Rio berdiri, hendak melindungi Andi, tapi Mbah Joyo mengangkat tangannya. Jangan keluar dari lingkaran. Sekali saja kalian melangkah, roh itu bisa ikut kalian pulang. Siska memeluk lututnya, air matanya tak berhenti menetes. Ia menatap Andi yang menggeliat, mulutnya terbuka lebar, tapi suara yang keluar bukan suara manusia. Buka keranda itu, biarkan kami bebas. Ritual malam itu berakhir dengan Mbah Joyo menutup lingkaran, wajahnya penuh peluh. Ini baru awal, katanya dengan suara serak. Mereka belum pergi. Mereka hanya mundur, tapi akan kembali lebih kuat. Jika ingin menyelamatkan Andi, kita harus kembali ke asal masalah, keranda keramat itu. Rio dan Siska saling pandang, wajah mereka sama-sama pucat. Keranda itu menunggu mereka kembali. Ritual di rumah Andi. Malam itu, rumah Andi dipenuhi aroma dupa yang pekat. Rio dan Siska menyingkirkan perabot ruang tengah agar cukup luas untuk ritual. Di lantai digambar lingkaran besar dengan kapur, di sekelilingnya ditaruh kendi air, bunga 7 rupa, dan lilin kecil. Andi diletakkan di tengah lingkaran, tubuhnya kaku, wajahnya pucat pasi. Sesekali matanya terbuka, menatap ke arah langit-langit kosong, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Mbah Joyo duduk bersila, mulai melantunkan doa dan mantra. Suaranya berat, bergema aneh di ruangan yang terasa semakin sempit. Lilin-lilin bergoyang, nyalanya semakin redup, sementara asap dupa berputar-putar tak karuan, membentuk lingkaran sendiri. Jangan keluar dari lingkaran ini, pesan Mbah Joyo tegas. Apapun yang terjadi, jangan panik. Rio dan Siska hanya bisa mengangguk, meski hati mereka sudah digelayuti rasa takut. Tanda-tanda pertama. Beberapa menit setelah mantra dibacakan, tubuh Andi mulai bergetar hebat. Matanya terbuka lebar. Bola matanya berubah keputihan. Dari mulutnya terdengar suara tawa rendah, bercampur dengan suara lain yang lebih berat, jelas bukan milik Andi. Hahaha, kalian mau mengusirku? Suara itu membuat Siska menutup mulutnya agar tidak menjerit. Rio refleks memegang bahunya erat, menahan dirinya sendiri untuk tidak keluar lingkaran. Tiba-tiba, brak! Jendela ruang tengah tertutup keras, diikuti dengan pintu yang menghentak seperti diseret kekuatan tak kasat mata. Angin dingin berembus, membuat lilin-lilin padam serentak. Ruangan gelap gulita, hanya tersisa pijar bara dari dupa. Mbah Joyo terdiam sejenak, lalu suaranya meninggi, berusaha menguasai keadaan. Tunjukkan wujudmu, jangan sembunyi. Namun yang terdengar hanyalah suara tangisan. Banyak, bertumpuk-tumpuk, seperti berasal dari mulut puluhan orang yang meratap bersama. Tangisan itu berubah menjadi jeritan panjang, menusuk telinga hingga Rio dan Siska harus menutup telinga mereka sendiri. Kegagalan ritual. Andi mendadak terangkat sedikit dari lantai, tubuhnya melayang beberapa jari di atas kapur lingkaran. Dari lehernya keluar suara berat, menakutkan. Kami sudah menyatu, tubuh ini milik kami, jiwa ini milik kami. Mbah Joyo mencoba menaburkan bunga dan memercikan air doa ke arah Andi. Tapi bukannya tenang, tubuh Andi justru menggeliat keras, matanya menyala merah dalam kegelapan. Tiba-tiba, kendi air pecah sendiri, bunga 7 rupa terbakar tanpa api, dan garis lingkaran kapur di lantai retak seperti digores dari dalam. Mbah Joyo mundur dengan wajah pucat. Tangannya gemetar, suara mantranya patah. Tidak, ini terlalu kuat. Aku tidak sanggup. Entitas itu sudah terlalu menyatu dengan jiwanya. Rio melotot. Apa maksudnya, Mbah? Paranormal itu berdiri terburu-buru, keringat deras membasahi dahinya. Kalian tidak mengerti. Bukan satu roh yang menempel padanya, tapi banyak. Mereka bergabung, menjelma jadi sesuatu yang lebih kuat. Aku tidak bisa membantu lagi. Siska berteriak histeris, memohon. Jangan tinggalkan kami. Kalau tidak Andi akan mati. Namun Mbah Joyo menggeleng, wajahnya penuh rasa takut. Bukan hanya mati, dia bisa jadi pintu,
jalan bagi mereka semua masuk ke dunia ini. Aku tak berani melanjutkan. Tanpa menunggu, Mbah Joyo meraih tasnya, lalu berlari keluar, meninggalkan Rio dan Siska yang masih terjebak dalam kegelapan bersama Andi yang terus melengking, tubuhnya bergetar seperti hendak pecah. Dan pada detik itu, Rio dan Siska sadar, mereka kini benar-benar sendirian. Pagi itu, rumah keluarga Andi terasa lebih suram daripada biasanya. Tirai jendela ditutup rapat, udara di dalam pengap bercampur aroma dupa yang tersisa dari ritual semalam. Siska duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan Andi yang terkulai lemah. Wajah Andi pucat, matanya sayu. Nafasnya berat, kadang terhenti sejenak lalu tersengal kembali. Sesekali bibirnya bergerak, bergumam pelan. Ada, banyak mereka memanggilku. Siska terperanjat. Andi, jangan bicara begitu. Kau harus kuat. Namun Andi hanya menoleh pelan, menatap ke sudut kamar. Matanya melebar ketakutan. Lihat, mereka ada di sana. Siska menoleh, tapi hanya mendapati dinding kosong. Namun Andi terus berbisik, matanya menatap sesuatu yang tak terlihat. Bayangan-bayangan manusia dengan wajah rusak, pucat, sebagian tubuhnya seperti terbakar, sebagian lagi seakan masih basah oleh lumpur. Mereka berbaris, menatapnya dengan mata kosong. Andi menutup wajahnya dengan tangan. Mereka, orang-orang yang mati di keranda itu. Kedatangan Pak Karta. Menjelang sore, terdengar ketukan pelan di pintu depan. Rio yang sedang berjaga membuka, dan mendapati Pak Karta, sang penjaga makam. Wajah lelaki tua itu muram, sorot matanya penuh beban. Aku sudah dengar kabar dari desa, katanya pelan. Andi makin parah, ya. Rio hanya mengangguk lesu. Ia mempersilakan Pak Karta masuk. Saat melihat kondisi Andi di ranjang, Pak Karta menarik napas panjang, seakan sudah menduga. Siska bangkit, memohon dengan suara bergetar. Pak, tolong, apa yang harus kami lakukan? Ritual kemarin gagal. Andi tidak bisa terus begini. Pak Karta duduk di kursi dekat ranjang. Ia menatap Andi lama, lalu berkata dengan suara berat, keranda itu bukan benda biasa. Orang-orang yang mati tak wajar. Rohnya tidak tenang. Mereka semua disatukan di sana. Dan siapapun yang berani tidur di dalamnya, akan ditandai. Jiwa mereka dianggap milik penunggu. Siska menahan tangis. Lalu, apa yang akan terjadi pada Andi? Pak Karta menunduk, kedua tangannya mengepal di lutut. Kalau entitas itu tidak dilepaskan, dalam 3 hari, jiwa Andi akan sepenuhnya melebur bersama mereka. Tidak akan ada Andi lagi. Hanya cangkang kosong yang dihuni bayangan-bayangan itu. Beban waktu. Rio terdiam, wajahnya menegang. 3 hari. Itu berarti kita hanya punya waktu sampai malam ketiga. Pak Karta mengangguk pelan. Ya. Setelah itu, apapun yang kalian lakukan tak akan ada gunanya. Siska menutup wajahnya dengan kedua tangan, air matanya mengalir deras. Tidak. Aku tidak mau kehilangan dia. Tidak seperti ini. Pak Karta menatap mereka dengan penuh iba. Aku sudah menjaga makam itu puluhan tahun. Sudah banyak yang celaka karena penasaran. Tapi baru kali ini ada anak seberani Andi, atau seceroboh dia. Aku tak bisa menjanjikan apa-apa, tapi ada satu cara. Rio segera mendekat. Apapun itu, katakan, Pak. Pak Karta menarik napas dalam, suaranya lirih namun penuh tekanan. Kalau kalian ingin menyelamatkan Andi, kalian harus kembali ke makam. Harus menghadapi keranda itu, dan memutus ikatan yang sudah dibuat. Ruangan mendadak hening. Hanya suara napas berat Andi yang terdengar, diiringi detak jam dinding yang terasa semakin lambat, seperti menghitung mundur waktu hidupnya. Siska menggenggam tangan Andi erat-erat, berbisik pada dirinya sendiri, kalau itu satu-satunya jalan, aku akan lakukan. Pak Karta menatapnya lama, lalu mengangguk kecil. Bersiaplah. Malam nanti, kita kembali ke sana. Karena waktu Andi hampir habis. Hari menjelang malam, kondisi Andi semakin mengkhawatirkan. Tubuhnya panas bagai terbakar, tapi keringat dingin terus mengucur. Nafasnya pendek, hampir seperti orang yang sekarat. Setiap kali membuka mata, Andi bergumam menyebut nama-nama asing, seperti sedang dipanggil oleh orang-orang yang hanya ia bisa lihat. Rio dan Siska duduk di ruang depan bersama Pak Karta.
Keduanya pucat, mata sembab karena hampir tak tidur sejak 2 hari terakhir. Kami sudah mencoba semua cara, suara Rio serak. Paranormal pun menyerah. Kalau memang waktunya tinggal sedikit, apa yang bisa kami lakukan lagi? Pak Karta menatap keduanya dengan wajah muram. Suaranya pelan, namun tegas. Tidak semua bisa diselesaikan dengan doa atau mantra. Ada hal-hal gaib yang justru semakin marah bila dipaksa. Siska menunduk, air matanya jatuh menetes di lantai. Lalu apa, Pak? Katakan pada kami, apa yang harus kami lakukan supaya Andi kembali? Pak Karta memejamkan mata sejenak, lalu berkata lirih, seakan bukan sepenuhnya dari dirinya. Hanya mereka yang tulus yang bisa mengembalikan yang telah diambil. Rio dan Siska saling berpandangan, merenungkan arti kata-kata itu. Mereka sadar, yang dibutuhkan bukan lagi ritual rumit, bukan kekuatan paranormal, melainkan kerendahan hati mereka sendiri. Kembali ke makam. Malam itu, ditemani Pak Karta, mereka kembali ke makam tua. Langkah mereka berat, tubuh lelah, hati dipenuhi ketakutan. Bulan setengah tertutup awan, sinarnya pucat, menerangi pepohonan yang berdesir pelan diterpa angin malam. Keranda tua itu masih tergeletak di bangunan kecil di pojok makam, ditutupi kain putih kusam yang sudah berubah warna kekuningan. Meski diam, keranda itu memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Rio dan Siska berdiri di hadapannya. Lutut mereka gemetar, tapi kali ini bukan karena rasa penasaran, melainkan penyesalan mendalam. Siska jatuh berlutut lebih dulu, tangisnya pecah. Ampuni kami salah. Kami sudah meremehkan hal-hal yang seharusnya kami hormati. Andi tidak tahu, kami pun tidak tahu, tolong bebaskan dia. Rio ikut berlutut, menundukkan kepala hingga menyentuh tanah lembab makam. Suaranya parau. Kalau harus ada yang dihukum, hukum kami saja. Jangan Andi, jangan dia. Kami yang memaksanya, kami yang bodoh karena menjadikan keranda ini bahan mainan. Malam itu terasa sunyi. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemani. Namun tiba-tiba, dari keranda tua itu terdengar bunyi berderak, kayu lapuk yang bergesekan, seolah merespons permohonan mereka. Siska semakin keras menangis, tangannya meremas tanah. Kami menyesal, sungguh menyesal. Pertanda. Kain putih yang menutupi keranda bergerak pelan, meski tidak ada angin. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang bangun. Rio dan Siska spontan menunduk lebih dalam, takut menatap langsung. Pak Karta, yang berdiri beberapa langkah di belakang mereka, berbisik pelan. Jangan hentikan doa kalian. Terus akui kesalahan, terus mohon ampun. Itu satu-satunya cara. Rio menutup matanya, suaranya bergetar. Andi tidak bersalah. Kami yang bersalah, lepaskan dia, biarkan dia hidup. Tiba-tiba, dari dalam keranda terdengar suara lirih, tangisan, banyak, bertumpuk-tumpuk, seperti suara orang-orang yang pernah Andi lihat dalam penglihatannya. Namun kini tangisan itu tidak lagi terdengar marah, melainkan sendu, seakan memahami penyesalan mereka. Siska menoleh sedikit, matanya terbelalak saat melihat kain putih itu perlahan terkulai diam, berhenti bergerak. Pak, apa itu tandanya mereka mendengar? Tanyanya dengan suara tercekat. Pak Karta mengangguk pelan. Mungkin, ini baru awal. Yang penting, mereka tahu kalian tulus. Namun saat itu juga, suara Andi yang jauh dari rumah terdengar di benak mereka. Teriakan panjang, seakan jiwa Andi sedang ditarik paksa dari tubuhnya. Rio dan Siska serentak berdiri, wajah mereka pucat. Waktu mereka belum habis. Tapi entitas itu belum sepenuhnya melepaskan Andi. Malam di makam masih panjang. Akhir perjalanan. Di rumah, tubuh Andi semakin lemah. Matanya setengah terbuka, pandangannya kosong menembus langit-langit. Napasnya tersengal-sengal, seperti lilin yang hampir padam. Ibunya menangis di samping ranjang, menggenggam tangan anaknya erat-erat. Bertahanlah, nak, jangan tinggalkan ibu. Namun Andi seakan tidak mendengar. Di benaknya hanya ada bisikan-bisikan halus, bayangan orang-orang yang menunggunya di sisi lain. Mereka tersenyum samar, mengulurkan tangan. Di makam. Pada saat yang sama, Rio dan Siska masih bersujud di depan keranda tua. Suara mereka serak karena terus memohon ampun. Air mata sudah mengering, digantikan oleh rasa hampa yang menghantam dada mereka. Mereka pasti mendengar kita, Rio, pasti ada harapan.
ucap Siska terbata, setengah untuk menenangkan diri. Rio menunduk, menggenggam tanah lembab. Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu. Lalu, mendadak, Siska terdiam. Wajahnya memucat saat merasakan sesuatu yang dingin menusuk jantungnya. Dari kejauhan, dari arah rumah, ia mendengar sesuatu. Begitu juga Rio. Sebuah keheningan panjang, lalu henti. Mereka saling berpandangan. Tubuh mereka kaku, seolah tahu apa yang baru saja terjadi. Kabar buruk. Tanpa berkata-kata lagi, mereka berlari meninggalkan makam, berusaha secepat mungkin kembali ke rumah. Nafas mereka memburu, jantung berdebar tak karuan. Begitu pintu rumah terbuka, jeritan pecah dari dalam. Ibunda Andi menangis histeris, tubuhnya merangkul jasad putranya yang telah kaku. Andi! Andi! Rio berhenti di ambang pintu, matanya berkaca-kaca. Siska jatuh berlutut, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Semua perjuangan, semua doa, semua permohonan, terlambat. Napas terakhir Andi sudah terhenti. Pemakaman. Keesokan harinya, langit mendung menyelimuti desa. Warga berkumpul di pemakaman. Di tengah barisan, sebuah keranda tua diangkat oleh para pengusung jenazah. Keranda yang sama. Keranda yang dahulu digunakan Andi untuk tidur demi membuktikan keberaniannya, kini benar-benar menjadi rumah terakhirnya. Tidak ada lagi tawa menantang maut. Tidak ada lagi semangat membuktikan diri. Yang ada hanya keheningan, tangisan keluarga, dan desahan angin makam. Rio dan Siska berdiri di belakang iring-iringan. Keduanya diam, wajah tertunduk. Mereka tahu penyesalan itu akan mereka bawa seumur hidup. Saat tanah mulai menutup jasad Andi, Siska berbisik lirih, hampir tak terdengar. Maafkan kami. Narasi penutup. Ia mendapatkan apa yang ia cari. Tidur selamanya. Tapi bukan di tempat yang ia inginkan, melainkan di dalam keranda yang mengantarnya pada peristirahatan terakhirnya.